Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam persekutuan doa masa Prapaskah. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun kita belum bisa bersekutu dengan secara tatap muka, namun kita masih bisa berjumpa secara virtual di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kita akan memulai persekutuan pada malam hari ini dengan menaikkan pujian Besarkan Nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan agar acara persekutuan pada malam hari ini berlangsung dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada malam hari ini kami boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami pada masa Prapaskah ini, walaupun hanya secara virtual. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan ini, memberkati kami melalui pujian dan firman yang akan kami dengarkan, sehingga iman dan percaya kami boleh disegarkan kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam minggu-minggu Prapaskah ini kita menghayati kembali akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Apa yang sudah Yesus berikan kepada kita, manusia yang berdosa ini, terkadang memang membuat kita terheran-heran. Namun itulah bukti nyata cinta Tuhan kepada kita. Saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan. Dan kita akan menaikkan pujian, Ku heran Allah mau memberi.
menjaga yang ku taruhkan hingga harinya gelap. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya gelap. Saudara-saudara Jemaat GKI Purworejo yang saya kasihi, selamat berjumpa lagi dengan saya. Rasanya saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Masih saudara ingatlah paling tidak wajah saya. Tidak terasa sudah 23 tahun saya meninggalkan GKI Purworejo dan berada di Jakarta. Tidak pernah terbayangkan bahwa saya berada di Jakarta hampir 2 kali masa pelayanan saya di Purworejo yang 12 tahun itu. Saya mau mengajak saudara sekalian berdoa lebih dulu sebelum kita merenungkan dan memperhatikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami mendapat kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, membaca bagian dari Alkitab untuk hidup kami, gereja Tuhan, untuk khususnya acara masa raya gerejawi Paskah. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami mengerti dengan baik dan benar pesan Tuhan bagi kami. Hati dan pikiran kami kiranya Engkau siapkan supaya menjadi tempat yang pantas bagi firman yang kudus itu ditaburkan. Di dalam nama Kristus Yesus, Sang Firman yang sejati itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya suka ditanya kalau Pak Sam ditanya mau memperlakukan gereja, jemaat dengan segala aktivitasnya, lalu Pak Sam mesti ambil satu contoh seperti apa. Saya suka mengatakan, saya lebih berpendapat bahwa gereja itu seharusnya menjadi semacam lokakarya, tempat kita belajar. Jadi mirip-mirip dengan sekolah, tempat kita belajar. Jadi seluruh aktivitas gerejawi, seluruh kegiatan gerejawi mesti diselenggarakan dengan serius, tidak main-main, mesti dibiayai, iya juga. Kita semua mesti ikut serta. Tetapi nomor satu yang harus kita sadari, kita sedang melakukan sebuah kegiatan belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk hidup seperti yang Tuhan Yesus, junjungan kita itu, menghendaki kita
berlaku seperti itu. Jadi saudara, coba bayangkan saja kalau guru-guru sekolah minggu diutus dan dibiayai untuk ikut sebuah lokakarya. Lokakarya apa? Membuat boneka tangan dari kertas koran. Barangkali sekarang sudah lebih banyak pakai animasi, tetapi yang tradisional kita diajar untuk menggunakan boneka yang kita buat sendiri dari kertas bekas, lalu kita aduk begitu rupa dengan lem, kanji, lalu kita bikin boneka. Di lokakarya itu kita akan diberi sedikit teori. Bikin kerangkanya dulu, lalu kita diajarin bikin bubur kertasnya dulu, kemudian diajar membentuk begitu rupa, mewarnai boneka yang sudah kita buat, memberi pakaiannya. Tapi saudara, ketika 2 hari kita ikut lokakarya, selesai, kita mendapat sertifikat, bisa dan pernah mengikuti kursus membuat boneka, apa sudah selesai? Kudunya tidak. Lokakarya itu baru berhasil kalau guru sekolah minggu yang ikut lokakarya itu kemudian mempraktekannya ketika dia berada di jemaat, ketika dia berada di sekolah minggu tempat dia mengajar, lalu bikin boneka, lalu menggunakan boneka itu, lalu dia belajar supaya dia menjadi lebih terampil lagi menggunakan boneka tadi. Lokakarya itu baru berhasil kalau orang yang ikut lokakarya bisa kemudian membuat boneka tangan seperti dicita-citakan pada waktu dilakukan lokakarya tadi. Pada waktu lokakarya kita bisa berbuat salah, kita bisa keliru. Tetapi ketika kita keliru, ketika kita berbuat salah, instruktur kita, pembimbing kita akan menegur kita, kemudian menolong kita memperbaiki apa yang keliru tadi. Jadi saudara, kalau saya ditanya, seluruh kegiatan gereja itu harus menjadi semacam lokakarya tadi. Tempat kita belajar untuk apa sekali lagi? Belajar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Bukan gereja tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya adalah hidup saya dan saudara-saudara sehari-hari di luar gereja kita ini. Tujuan utamanya bukan gereja itu sendiri, tetapi ketika kita berada di luar gereja, bergaul dengan orang-orang yang bukan anggota gereja, malahan bukan orang Kristen barangkali. Tapi di sana kita mempraktekkan apa-apa yang Tuhan Yesus mau kita melakukannya. Gereja, semua kegiatan gereja harus menjadi ajang tempat kita belajar. Kita boleh salah, tetapi kita mesti serius. Metodenya cuma satu. Metodenya itu dalam bahasa Inggris disebut learning by doing. Belajar dengan cara melakukannya. Kalau kita hubungkan dengan bacaan Alkitab kita hari ini, Titus 2 ayat 11 sampai dengan 15. Coba kita perhatikan apa saja yang mesti kita pelajari bersama-sama. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Jadi perhatikan, nomor 1, kasih karunia, charis dari Allah, pemberian yang bukan bergantung sama kita, tetapi bergantung kepada kebaikan Tuhan bagi kita, bagi saya dan saudara-saudara. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Di gereja,
kita belajar meninggalkan kefasikan, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak membangun, hal-hal yang merusak kehidupan. Meninggalkan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi, supaya apa? Kita belajar hidup bergereja bersama-sama dengan sesama warga gereja. Supaya kita bisa hidup bijaksana, supaya kita bisa berlaku adil, dan kita bisa bersehati menyatakan ibadah kita kepada Tuhan. Supaya kefasikan duniawi itu kemudian bisa kita singkiri, bisa kita lawan, bisa kita hindari. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Apa saja yang harus kita pelajari lebih lanjut? Di gereja itu kita diajar untuk hidup dalam pengharapan akan kebahagiaan yang akan datang nanti ketika peristiwa Yesus itu sudah terpenuhi. Nanti ketika Yesus bangkit, ketika dia mengalahkan maut, dia mengalahkan kekuasaan dosa, dia mengalahkan segala macam kejahatan dengan kekuasaannya. Kita mendapatkan daya juang, kita mendapatkan energi baru untuk hidup dengan benar, menjauhi kejahatan. Belajarnya di mana? Belajarnya di gereja. Lalu saya dan saudara-saudara menjadi umat yang kudus bagi Tuhan. Kata kudus itu artinya kita disendirikan, kita dispesialkan oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang dikhususkan bagi Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi teladan, untuk menghadirkan Tuhan Yesus dalam hidup kita sekarang ini dengan segala perbuatan yang mulia yang Dia lakukan. Patokan hidup kita, patokan yang mau kita pelajari adalah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi saya dan saudara-saudara sekalian. Paulus menekankan sekali, Titus, ajar jemaat yang dipercayakan kepadamu untuk membuat semua kegiatan gereja itu tempat kamu belajar hidup sebagai umat yang kudus. Belajar untuk melakukan apa saja yang baik. Belajar untuk menyingkiri kejahatan, kefasikan, kemunafikan. Tapi di sana kalau begitu yang kebalikannya adalah kita belajar untuk dengan tekun menjadi orang-orang yang baik, tapi baik dengan tulus, tidak berpura-pura. Jadi kalau kita berada dalam hidup bergereja, buanglah kemunafikan. Jadilah diri kita. Mari kita bersahabat sebagai sahabat yang tulus, tidak dengan macam-macam pamrih. Tapi juga sekaligus kita mau menerima sesama warga jemaat dengan segala kekurangannya. Kita sama-sama sedang belajar. Kepada Titus, Rasul Paulus mengatakan, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Paulus membesarkan hati Titus.
Kamu memang mesti mengajar, kamu mesti menjadi teladan, kamu mesti menjadi contoh seluruh hidupmu, dengan sifatmu, dengan pribadimu, dengan karaktermu, dengan pekerjaan pelayananmu. Pakai istilah yang dipakai oleh Ki Hajar Dewantoro, kalau dunia pendidikan menggunakan itu, saya dan saudara-saudara menjadi para pemimpin. Ing ngarso sung tulodo, katanya. Di depan kita menjadi contoh teladan. Ing madya mangun karso. Ketika kita berada di tengah orang lain, kita membangkitkan semangat untuk berkarya. Lalu di belakang kita mengiringi. Ing madya mangun karso tuturi handayani, katanya gitu. Tugas itu jadi tugas kita. Tugas Titus itu menjadi tugas seluruh jemaat sekarang. Jemaat Kristiani harus menjadi guru bagi dunia ini. Tidak peduli siapa saya, tidak peduli siapa saudara. Karena itu Paulus mengatakan, jangan ada orang yang menganggap engkau rendah. Bukan soal kepandaian, bukan soal gelar, bukan. Tapi jangan sampai orang anggap enteng kamu karena hidupmu itu terangkat tinggi sekali. Mari kita jadikan seluruh kegiatan gereja kita, kegiatan jemaat kita, berinteraksi antar kita, saling melayani sebagai kegiatan kita belajar sungguh-sungguh dengan motif utama kasih Kristus kepada kita. Itu sebuah karunia. Selamat mengikut Kristus. Tuhan bersama-sama saudara-saudara sekalian. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami kembali diingatkan akan didikan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh semakin dikuatkan dan diteguhkan untuk tetap menjalani suka dan duka kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau berjalan bersama kami. Saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan hadir untuk menopang mereka, sehingga di dalam kelemahan tubuh mereka mengalami pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang saat ini sedang mengikuti tes atau ujian di sekolah. Kiranya Tuhan mengaruniakan kesehatan dan ketekunan kepada anak-anak kami, sehingga mereka boleh bertekun di dalam belajar untuk mempersiapkan masa depan mereka. Inilah Tuhan doa dan harapan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mengakhiri persekutuan pada malam hari ini dengan bersama-sama menaikkan pujian Yesus Memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah
dan besar